Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Dan untuk kali ini saya mau kenalin ini tanaman yang saya tunjukin. Ini tanaman masih kecil ya. Mungkin Anda nggak tahu apa nama tanaman ini. Nah, kalau nggak tahu, saya kasih tahu aja guys ya. Ini namanya genitri atau tanaman genitri. Dan tanaman ini ya merupakan tanaman yang berasal dari India. Dan ini khasiatnya itu lumayan banget ya guys ya. Sebelum saya kasih tahu manfaatnya untuk itu apa, kemudian kandungannya apa, terus kemudian asalnya dari mana. Nah, terlebih dahulu jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya guys ya untuk mendukung channel ini. Oke guys, tanaman genitri ini atau disebut juga dengan rudraksa, atau ada juga yang ngomong ganitri, ada yang ngomong genitri ya, tapi genitri mungkin yang lebih ini ya, lebih familiar ya. Familiar untuk yang sudah pernah tahu maksudnya ya. Nah, rudraksa ini berasal dari kata rudra sama aksa. Rudra itu artinya nama lain dari Dewa Siwa, sedangkan aksa itu buah. Jadi artinya juga buah ini sebutannya maksudnya ya, sebutannya itu juga bisa diartikan sebagai air mata Dewa Siwa. Nah, kalau saya sebutin Dewa Siwa pasti udah tahu ya asalnya dari mana. Nah, bener guys, asalnya dari India ya, atau Asia Selatan. Dan tanaman ini karena ada kaitannya ya mungkin dengan istilah Dewa Siwa, maka tanaman ini juga dikatakan sebagai tanaman yang cukup disakralkan ya, gitu. Dan bijinya itu bisa di apain ya guys ya. Yang nggak tahu lah, mungkin yang ngerti ini ya, karena saya yang lebih mengerti duluan daripada Anda. Kayak banget enggak ya. Pokoknya yang penting kita saling belajar lah gitu di sini. Nah, karena saya yang lebih tahu duluan, maka saya kasih tahu guys ya, buah genitri terutama yang dimanfaatin itu adalah ini ya, buahnya. Dan kalau sudah gede ini tanamannya, kayunya itu keras guys ya, dan juga bernilai ekonomis tinggi. Dan untuk genitri ini sendiri, ini juga termasuk ke dalam tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Oke guys, kandungannya ya saya kasih tahu aja. Kandungan yang ada di dalam genitri ini, yang pertama ada glikosida, ada juga fosfor, kemudian ada mangan, ada flavonoid, ada klorin juga, ada magnesium, kalsium, aluminium, alkaloid ya. Terus kemudian ada steroid, ada besi, nikel, tembaga, dan masih banyak yang lainnya guys. Nah, ini kebetulan saya sempat main ke suatu tempat ya di daerah Tretes, kemudian saya menemukan biji-bijian ya, bijinya kemudian saya sebar begitu saja, ternyata bisa ini ya, bisa tumbuh ya. Dan sekarang bibitnya yang dari 3 yang saya punya tinggal 2 guys. Awalnya guys saya kira gimana gitu ya cara menumbuhkan ini menumbuhkan genitri ini, karena genitri ini merupakan tanaman yang menurut saya itu bijinya itu cukup keras guys ya. Dan saya coba untuk saya pukul, pukulnya itu pakai palu ya. Tetap nggak bisa pecah ya. Tapi kemudian
ketika saya buang, nggak tahu mungkin karena proses pelapukan dan sebagainya, ternyata bisa bisa ini ya, bisa tumbuh kecambahnya dengan ini ya, secara alami. Makanya saya ini ya, saya berpikiran kalau bagian dalam tanaman itu ya lumayan kuat ya, tanaman yang keras yang kayak gitu bijinya bisa di apa ya, bisa ditembus ya sama ini kecambahnya. Nah ini pohonnya guys ya, yang ini bisa dilihat di situ, itu adalah tanaman yang tumbuh dari biji genitri yang cukup keras itu, dan kayunya ya cukup keras ya. Dan kalau dilihat lagi di sebelah bawah sini nih bunganya pada berguguran ya, termasuk nah itu yang putih-putih yang ada di sebelah sana, mudah-mudahan bisa terlihat ya bunganya. Terus kemudian ada buahnya juga. Nah buahnya itu yang warnanya biru keunguan ini guys. Nah itu dia buahnya ya. Nah buahnya itu apa ya, kesat-kesat gimana gitu ya, tapi saya nggak ini ya, nggak coba untuk makan karena efeknya nanti bisa bikin kayak ini ya, kayak mati rasa. Cuma yang kita ambil kan itu bukan buahnya, cuma bijinya saja ya. Jadi caranya ya dengan kelupas kemudian dihancurkan begitu saja. Nah itu yang putih-putih itu merupakan bunganya guys ya. Oke, ini masih ini yang saya ambil dari biji-biji yang jatuh kayak gini. Terus kemudian saya tanam gitu. Nanamnya juga nggak sengaja, cuma saya iseng aja saya buang. Oke, cukup dulu ya untuk cara penanamannya. Menanamnya biasa aja ya guys ya. Dan kalau menurut saya sih ini bisa tumbuh kalau kita biarkan begitu saja. Oke guys, cara mengkonsumsi dari genitri ini yang pertama dengan cara merebus beberapa butir biji dengan air matang, kemudian bisa juga diminum dengan ini ya, selagi hangat. Nah terus kemudian ada juga yang bijinya dihaluskan kemudian diseduh seperti ya bubuk kopi gitu ya, kemudian disaring dan minum juga selagi hangat. Terus kemudian ada yang mengatakan lagi direndam sekitar 30-45 menit, kemudian dibiarkan dulu airnya semalaman dan diminum pagi harinya selagi perut masih kosong, jadi gitu. Terus kemudian manfaatnya juga bisa dipakai gelang dan kalung karena bijinya ini memiliki kemampuan menginduksi listrik dan gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi sistem otak pusat ya. Terus kemudian bisa mengatur kesehatan, aktivitas otak, memberi efek rileks dan tenang. Cuma sayangnya penelitian secara ilmiahnya itu masih belum ya. Cuman buah yang atau tanaman yang didatangkan dari India ini bibitnya kemudian berhasil ditanam di Indonesia dengan cukup lumayan bagus di sini, akhirnya membuat Indonesia jadi pengekspor terbesar di dunia untuk genitri ini. Dan ini ternyata bisa dicobakan ya, diuji cobakan ke orang yang mungkin terkena penyakit pernafasan seperti asma. Ternyata prosentase untuk kesembuhannya itu besar. Nah, apa salahnya kan dicoba guys ya. Manfaat selain itu yang lainnya lagi adalah anti penyakit psikis ya, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini bagus juga untuk kesehatan otak, untuk kesehatan jantung, anti radang atau anti inflamasi ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian menyingkirkan lemak dalam tubuh ya. Terus kemudian lagi mengatasi bakteri,
manfaat yang lainnya lagi guys, baik untuk kesehatan pikiran, membantu melancarkan aliran darah, menambah daya konsentrasi. Nah, tadi kan saya sebutin kalau kandungannya ada kalsiumnya ya, maka ini bagus ya digunakan untuk menyehatkan tulang dan gigi. Terus kemudian bisa digunakan untuk anti osteoporosis guys ya, untuk menurunkan berat badan. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengatasi kolesterol. Nah, ini yang bermasalah dengan lemak-lemak, ini juga ya bisa dimanfaatin bijinya ya. Terus kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk menghilangkan stres, digunakan juga untuk menyerap polutan atau polusi yang ada di udara ya. Jadi bisa diatasi dengan genitri ini. Dengan cara konsumsinya ya seperti yang saya sebutin tadi ya. Terus kemudian bisa digunakan untuk melindungi paru-paru. Nah, selain itu guys ya, benda ini juga bisa digunakan untuk koleksi ya, serta investasi, karena memang harganya itu ya lumayan guys ya. Kalau untuk promo mungkin ini apa namanya cukup murah, cuma di biji genitri itu ada kayak galur-galurnya ya, galur-galurnya yang bergerigi itu nanti sambil ditunjukkan mungkin ya. Oke, jadi ada kayak galur yang namanya muki kalau nggak salah ya. Nah, itu semakin rumit, semakin banyak mukinya itu, dan mungkin semakin kecil itu semakin berkhasiat kayaknya gitu guys. Dan tanaman atau biji dari ini ya, bukan tanamannya tapi biji genitri ini di Cina katanya sampai dipalsukan ya guys ya. Jadi dibikin dari plastik, kemudian kalau ada orang yang salah beli ya udah. Cuma saya punya sih ini apa namanya biji genitrinya ya, dan katanya sih biji dari tanaman genitri ini berbuah sepanjang tahun, nggak mengenal musim. Jadi bisa tumbuh dan bisa ini ya, bisa berbuah kapanpun, buahnya maksudnya ya. Tumbuhnya itu bunganya sama buahnya juga ya, kalau nggak salah kayak gitu. Dan ini setelah digunakan bijinya ternyata bisa juga disimpan loh guys ya, dan setelah itu bisa digunakan lagi. Nah, makanya di India itu memang buah genitri, terutama bijinya ya, karena ini yang sudah kering. Nah, ini bisa digunakan berulang kali. Jadi gitu guys ya. Yang ini saya ambil tadi barusan itu bunganya guys ya. Bunganya ya inilah yang putih-putih ini. Cuman kurang jelas kalau di ini ya, dideketin sama kamera. Jadi sayang banget nggak bisa ditunjukin. Mungkin nah ini saya tunjukin. Nah, modelnya kayak gitu ya, bentuknya kuncup. Jadi gitu guys, ini bunganya sekaligus buahnya yang berwarna biru gelap gitu ya, agak keunguan. Kalau menurut saya sih agak kayak ada kayak metalnya gitu ya, biru metalik. Kayak gitu guys. Dan mungkin buah semacam ini mungkin agak ini ya, agak unik, agak jarang, karena buah yang ada di Indonesia kalau nggak hijau, kemudian warnanya ya merah, kuning, kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa aja sih yang warnanya hitam, cuma yang warnanya biru kayak gini nih jarang sekali saya temukan. Kalau ada mungkin ada ya, tapi sampai saat ini masih belum saya temuin di Indonesia tanaman asli
Indonesia yang warnanya kayak gini. Ya mudah-mudahan kalau ada yang tahu bisa tulis di komentar, di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini, karena channel ini bisa berkembang dengan bantuan Anda guys. Dan dengan begitu channel ini bisa eksis, saya bisa ini ya, bikin video-video yang lainnya karena channelnya nggak ditutup, jadi gitu guys. Kalau mungkin penontonnya pasif, nggak nonton, kemudian dibiarkan begitu saja, ya nggak ini ya, nggak akan berkembang. Ataupun kalaupun sial-sialnya ya ditutup gitu guys. Jadi gitu. Dan saya ajak Anda untuk ini ya, mengenal tanaman-tanaman. Dan kalau saat ini tanaman yang saya kenalkan mungkin agak-agak jarang ya. Dan tanaman ini memang cukup bernilai ekonomis ya. Ada yang bilang itu per bijinya 1.000, atau mungkin ada yang borongan satu karung berapa juta gitu. Jadi itu memang ada sih orang yang bagian mengambil buah ini sendiri pas kalau lagi nyari dan kita mungkin lagi promosi ya. Oke, terima kasih sudah nonton dari tadi, dengerin saya juga ngoceh nggak karuan. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Bye bye.